saya udah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena segala daya upaya sudah saya lakukan untuk memohon maaf kepada Ketua Mahkamah Agung, kepada APH semuanya jajaran terkait dengan permasalahan ini. Dan saya tidak pernah mau lagi cari kesalahan-kesalahan Mahkamah Agung. Saya mengharapkan rekan-rekan advokat seluruh Indonesia, Pak, tidak perlulah saling menjatuhkan. Kita harus saling mendukung. Ada kesalahan kita selesaikan di kode etik, tapi bukan menjelekan melalui medsos. Pak Prabowo bilang, kalau belajar politik, belajar sama orang Solo. Saya belajar politik dari Ketua Umum. Ada satu lagi Bung Aiman. Saya melihat ada dugaan invisible hand di kasus kami ini. Ada tangan-tangan yang tidak jelas. Oke. Sesi terakhir di Rakyat Bersuara, saya berikan kesempatan untuk closing statement pada masing-masing narasumber. 1,5 menit mulai dari Bung Firdaus, silakan. Ya, terima kasih. Untuk masalah ini saya udah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena segala daya upaya sudah saya lakukan untuk memohon maaf kepada Ketua Mahkamah Agung, kepada APH semuanya jajaran terkait dengan permasalahan ini. Dan saya tidak pernah mau lagi cari kesalahan-kesalahan Mahkamah Agung. Karena pengadilan adalah tempat saya mencari nafkah. Dan ketika pengadilan itu juga jatuh ya, jelek di mata publik, saya juga akan jatuh di mata publik. Jadi saya menyerahkan ini kepada Allah SWT. Mudah-mudahan 5 kali permohonan maaf saya di media diterima, dan 1 kali permohonan maaf saya secara tertulis diterima oleh Ketua Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Banten. Dan Anda nanti pada saat Anda datang di sidang pengadilan tanggal 20 Februari lusa, iya, pertama kali yang Anda akan sampaikan kepada hakim adalah meminta maaf. Memohon, ya, meminta maaf dan memohon agar saya bisa mendampingi klien saya, karena saya sampai kapanpun akan bertanggung jawab terhadap kuasa saya. Baik. Baik. Silakan. Saya kira ada 3 hal yang penting kita perhatikan di sini. Pertama, perlunya melakukan konsolidasi organisasi advokat dengan memperbaharui undang-undang advokat yang sudah lama itu, dengan melakukan apa yang dikatakan juga penyatuan, bukan organisasi advokatnya, dewan etik yang sama untuk seluruh organisasi. Hanya advokat. 1 dewan etik. Yang kedua, barangkali saya sudah mencatat juga di sini bahwa Mahkamah Agung harus mendesak supaya diselesaikan oleh DPR maupun pemerintah undang-undang tentang contempt of court, sehingga bisa lebih jelas kita melihat masalah-masalah seperti ini, sehingga ke depan sudah bisa dihindarkan. Yang ketiga, ketua pengadilan maupun para hakim harus lebih sadar dan lebih siap untuk mengantisipasi hal semacam itu dengan menyiapkan ada yang disebutkan standar prosedur, yaitu prosedur tetap yang bisa mengatasi hal semacam ini di dalam beberapa kasus yang boleh dikatakan memiliki tegangan yang tinggi. Dan juga di dalam hal ini tentunya bahwa kita menginginkan juga supaya para hakim juga bisa disadarkan perlunya melakukan antisipasi yang tepat sehingga rakyat percaya kepada peradilan bahwa dia mampu menegakkan wibawa dan hukum itu. Saya kira demikian. Baik. Silakan, Pak. Ya, menurut saya dengan penetapan penetapan liar itu harus direvisi kembali. Penetapan apa itu? Penetapan liar tadi oleh PT Ambon dan PT. Oke, basnya dibukukan ya? Ya, berita acara sumpahnya dibukukan. Harus direvisi atau ditinjau kembali karena kita tidak mengenal istilah pembekuan. Tidak ada dalam undang-undang advokat. Karena saya melihat indikasinya melanggar pasal 7 ayat 3 pasal 8 Undang-Undang Advokat dan juga pasal 5 ayat 1. Artinya dengan adanya pembekuan ini advokat kita terancam kedudukannya. Ini bisa-bisa sangat berbahaya, terancam, sangat serius. Oleh karena itu perlu saya sependapat dengan Prof bahwa harus ada revisi undang-undang advokat. Kemudian yang kedua adalah sidang kode etik itu harus bersama-sama. Mungkin istilahnya kolaborasi OA, organisasi advokat yang ada di Indonesia supaya kita bisa bersama-sama menjaga marwah dan martabat. Organisasinya bisa banyak, tapi dewan etiknya 1. Betul, itu lebih tepat begitu. Ya. Baik, silakan. Terima kasih.
Bung Aiman, saya ingin menyampaikan sebuah adagium hukum yang mengatakan lex nemini operatur inicum nemini facit injuriam. Artinya hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Di dalam tema kali ini kita membahas terkait dengan rekan-rekan kita advokat. Saya hanya memberikan saran agar sesama penegak hukum juga saling harga menghargai, menghormati. Tidak mungkin juga ada asap, ada api, kan begitu. Jadi marilah kita saling mengkoreksi, berbenah diri, ya. Karena saya juga sekjen organisasi advokat, saya juga tahu bagaimana keluhan-keluhan daripada anggota-anggota kami, khususnya di Berhaki, terkait dengan caturwangsa penegak hukum kita di Indonesia ini. Terkait dengan mengenai perilaku daripada rekan-rekan advokat, saran saya kepada pemerintah agar dibentuk Dewan Etik Nasional, ya, yang tunggal menaungi seluruh organisasi advokat yang diwakilkan dari perwakilan masing-masing organisasi advokat memimpin di Dewan Etik Nasional tersebut untuk bisa menyelesaikan seluruh aspirasi-aspirasi ataupun keluhan masyarakat apabila memang mereka merasa dirugikan oleh oknum advokat. Jadi saya kira tidak ada suatu perkara yang tidak bisa diselesaikan sebagaimana tujuan daripada organisasi advokat dibentuk adalah officium nobile. Kita adalah profesi terhormat, kita memiliki harkat dan martabat, marwah dan harga diri, kita wajib menjaga kemartabatan advokat. Terima kasih. Adem tapi tajam, namun semuanya indah seperti mawar merahnya. Saya ke Bung Freddy dulu, silakan. Saya mengharapkan rekan-rekan advokat seluruh Indonesia, Pak, tidak perlulah saling menjatuhkan. Kita harus saling mendukung. Ada kesalahan kita selesaikan di kode etik, tapi bukan menjelekan melalui medsos. Dan saya ingatkan, Pak, yang menjadi advokat itu pengangkatan adalah SK pengangkatan advokat, bukan berita acara sumpah. Janganlah kita bicara berita acara sumpah. Besok pagi rekan Fidos ke sana itu tunjukkan saya SK pengangkatan advokat, saya kan tidak pernah. Yang dibekukan itu kan berita acara sumpah. Nilai berita acara sumpah sama SK pengangkatan advokat itu beda jauh. Profesi itu SK pengangkatan, bukan berita acara sumpah. Tapi bagaimanapun memang hakim punya wewenang untuk menentukan sikap, mengusir dan sebagainya. Itu adalah wewenang yang sudah melekat pada mereka. Tapi yang mengatakan bahwa hakim menganut yang bicaranya daripada rekan Rasman, hakim itu tidak ada undang-undang peraturan apapun yang menyatakan yang mulia. Itu adalah sebenarnya termasuk advokat, termasuk saya juga, kita takut kalau menimba perkara saya kalah kalau saya nggak sebut yang mulia. Itu dalam hal ini Pak Harimin Tumpa, mantan Ketua Mahkamah Agung, sudah resmi meminta berulang kali supaya dihapus. Yang mulia itu? Iya. Ya itulah tidak layak lah itu menyatakan. Oke, baik. Kemudian dalam hal ini pengacara menyampaikan yang mulia takut nanti diputus berat. Ya kita istilahnya menjilat kan Pak. Saya baru tahu kita fair aja kan Pak. Tapi kalau berseteru dengan hakimnya ngeri juga ini. Nah, ini kan Bung Rasman, Bung Firdaus kan berseteru dengan hakim. Ya, tapi memang kita tiap hari juga berseteru kan Pak. Waktu kita membela perkara kan kita bisa berbeda pendapat sama hakim. Kita berbeda pendapat sama polisi maupun penyidik atau sama dengan jaksa. Tapi itu memang sudah kewajiban kita, profesi kita Pak. Tapi kan tidak ada dalam hal ini untuk dendam pribadi. Dan saya akan minta satu hal Pak yang kita harus saling kembalikan pada sistem hukum kita. Kita ini adalah Eropa kontinental. Kita janganlah menafsirkan hukum. Di sini tuh Pak 1 juta orang menafsirkan. Kita ingin menjadi elucidation, saya setuju Pak. Tapi hakim juga nggak punya kuasa Pak. Juri yang punya kuasa. Mau nggak hakim sekarang tidak punya kuasa? Jadi silakan pilih Pak. Harus ada hukum positifnya, harus ada pasal. Harus menghormatin hukum positif Pak. Sekarang kan semua orang menggemborkan mau progresif Pak. Kasihanlah orang kecil lah. Ini keadilan tidak benar Pak. Kita ini hukum positif. Kita itu Eropa kontinental Pak. Yang tidak tertera dalam undang-undang yang tidak bisa diterapkan itu Pak. Oke baik. Baik, Bung Rasman silakan. Saya mengucapkan terima kasih atas 2 kali topik ini ditayang. Dan dengan segala tekanan yang ada di saya dan keluarga, alhamdulillah kami tenang. Kemudian saya dapat informasi
untuk hari Kamis ini ada beberapa TV dan media yang lain, online dan YouTube itu akan live. Mari masyarakat Indonesia mengawal, memperhatikan persidangan tanggal 20. Pukul 9 pagi Pukul 9 pagi hari Kamis. Kemudian saya mohon kepada Bapak Kapolri dan masyarakat Indonesia, cukuplah sudah kasus Hotman dengan saya, urusan receh ini 34 bulan baru sampai di pengadilan. Jangan lagi ada tidak memberi ruang kami mendatangkan ahli, tidak ada ruang kasus saksi yang meringankan. Itu terjadi. Nanti di kejaksaan juga. Saya hanya mau katakan bahwa tolong ini dilihat dari hikmahnya. Apa hikmahnya sekarang? Dengan begitu kejadian semua mata tertuju dan melihat. Selama ini kan adem-adem. Adakah contempt of court undang-undangnya? Ternyata diakui belum ada. Adakah pelaporan 335? Masih ada berpikir pengecualian bisa ditahan. Ternyata sudah diputus MK. Tidak lagi berlaku. Ini semuanya harus menjadi pikiran-pikiran sehat yang harus dilahirkan. Nah kemudian terkait dengan proses persidangan untuk hari Kamis. Saya berharap betul Adinda Firdaus bisa menahan diri. Dan saya hampir tiap hari menelepon beliau. Walaupun kejadian itu begitu, oh nggak boleh naik meja. Saya nggak bisa salahkan beliau karena beliau ini klien saya, kuasa hukum saya dan seluruh tim hukum saya tidak satu rupiah pun saya bayar. Jadi tindakan beliau berkonsekuensi ke saya dan sebaliknya tindakan saya berkonsekuensi kepada beliau. Kami sudah saling memahami dan saling mengerti. Begitu Adinda ya. Tetapi yang perlu kita catat hari ini adalah apakah kasus seperti ini menjadi satu kasus besar yang sejatinya urusan satu laki-laki dan satu perempuan. Yang mereka itu, mohon maaf dalam dugaan saya, melakukan perzinahan. Oke, tapi kita bicara soal itu dulu. Bukan. Maksud saya, diduga dalam berita acara. Perzinahan ini kan ada dua. Zina kecil, zina besar. Zina mata dalam konteks Islam maksud saya. Nah tetapi yang saya mau katakan adalah, kalaulah kasus ini begitu telanjang di depan mata untuk ketua majelis hakim, tolonglah dilakukan live dan terbuka untuk umum. Itu pesannya Anda ya? Itu pesan saya. Dan tidak akan ada unsur asusila di sana? Tidak ada unsur asusila. Kita hanya akan membuktikan bahwa benar tidak. Saudari Ika mengatakan kepada saya dilecehkan. Benar tidak saudara HPH melakukan pelecehan. Itu nanti yang kemarin kemudian gaduh dan akan dilanjutkan Kamis lusa. Ya, itu saja. Nanti kita akan simak. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan pada Bung Rasman. Dan salah satu hikmahnya adalah Bung Rasman sekarang jauh lebih adem. Saya dinasihati oleh Ketua Umum DPN Pradi Bersatu dan belajar dari Bapak Prabowo. Pak Prabowo bilang, kalau belajar politik, belajar sama orang Solo. Saya belajar politik dari Ketua Umum. Ada satu lagi Bung Aiman. Saya melihat ada dugaan invisible hand di kasus kami ini. Ada tangan-tangan yang tidak jelas. Seolah-olah ini karena dekat dengan penguasa. Seolah-olah ini pernah berjasa dengan seorang petinggi negara. Sebutlah itu, oh klien saya 20 tahun gitu kan. Dan itu menakut-nakuti dalam pengertian orang. Oh dia dekat sehingga ini harus diatensi. Padahal tidak. Dia pun bersidang menangani satu klien 16 tahun juga. Nah saya mau buka satu, tolong di zoom. Saya ini pernah jadi caleg DPR RI 2014. Saya pegang bahu Bapak Prabowo. Caleg DPR RI dari Partai Gerindra. Jelas ini. Saya pernah nggak dengan Pak Prabowo? Pernah. Oke. Jejak digitalnya. Detik menyebut di sini tambahan 3 perkara. Razman Arif kuasa hukum Prabowo Hatta berharap DKPP cermat. Jadi tidak usahlah bawa postingan kau 20 tahun jadi klien. Itu presiden rakyat Indonesia, bukan presiden pribadi. Saya kira itu saja. Terima kasih. Baik. Saya persilakan pada Pak Sekjen DPN Pradi. Singkat saja Pak Sekjen. Apa yang disampaikan tentang
BAS ya, Berita Acara Sumpah. Silakan. Baik, terima kasih Bung Aiman ya sudah diberikan kesempatan. Malam ini saya senang sekali ya melihat perdebatan walaupun ada sedikit goyang ya tadi antara saudara Pak Firdaus dan Bung Fitra. Bang Fitra. Jadi gini. Tapi sudah salaman tadi pas saat break ya. Sudah pelukan juga. Kita sangat apresiasi. Diinisiasi oleh Bung Rasman. Saya sangat mengapresiasi Bung Rasman bisa menunjukkan sikap yang luar biasa sekali. Artinya ternyata Bung Rasman ada juga yang didengarnya, organisasinya tentunya ya. Nah, saya cuma mau menyampaikan satu hal yang mungkin tidak dibuka oleh organisasi. Bahwa pemecatan seorang advokat itu sangat betul-betul dilihat dari kesalahannya. Dan itu super ketat. Di Belanda, kalau mau dipecat, seorang advokat mau dipecat di Belanda, itu diajukan oleh pelapor. Siapa pelapornya? Sampai saat ini juga Pradi Bersatu juga belum pernah menerima pelapor. Cuman karena dianggap public enemy dan atau laporan-laporan yang kita dapatkan di media, sehingga kami sudahlah untuk menenangkan Bang Rasman. Biasanya singa kalau kita mau tenangkan itu kan mesti cari pawangnya kan. Nah, mudah-mudahan pawangnya bisa nenangin gitu. Di Belanda saya sambung Kak. Di Belanda itu tidak gampang. 2 kali proses yang harus dijalani oleh advokat ketika dia mau dipecat. Proses pertama diadukan di sidang etik. Kemudian proses kedua itu harus disetujui oleh Mahkamah Agung. Diperiksa lagi perkaranya. Sama dengan menjadi advokat. Menjadi advokat juga di Belanda itu tidak gampang. Dia juga punya proses yang cukup super ketat. Apakah cukup dengan PKPU pada yang bisa dilakukan? Oh tidak. 7 years. 7 tahun. Baru advokat itu bisa. Intinya tidak bisa serta-merta ada kasus misalnya langsung dipecat. Oh tidak bisa. Harus ada proses etik dan lain sebagainya. Iya betul sekali. Terus yang kedua. Singkat aja. Singkat lagi. Bahwa sebenarnya Pak Rasman ini yang bisa memecat dia adalah organisasi yang melahirkan dia. Ya. Terus terang bahwa di BAS beliau tertera di situ. Beliau diangkat dan diajukan sumpahnya oleh HAPI. Bukan Pradi Bersatu. Oke. Dan bukan KAI. Oke. Sehingga silakan masyarakat menilai. Saya tidak bisa berhak menilai bahwa keputusan Mahkamah Agung itu adalah sesuatu yang ada kekeliruan atau tidak. Mari kita berpikir bersama-sama dengan pengaji. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekjen Pradi Bersatu. Pak siapa? Ade Dermawan. Pak Ade Dermawan. Terima kasih Pak Ade. Baik, kenapa kemudian Rakyat Bersuara mengangkat ini? Karena ini advokat adalah bagian penting dari penegakan hukum di Indonesia. Dan kita sepakat bahwa penegakan hukum di Indonesia harus berjalan baik dan benar. Apakah pertanyaannya sekarang sudah baik dan benar? Tentu banyak dari kita yang menjawab masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, kita harus berusaha bahu-membahu. Siapapun, advokat, polisi, jaksa, hakim. Mereka semua harus bekerja dengan benar dan mereka mendapatkan haknya dengan benar. Saya Aiman Wicaksono undur diri, sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya.